Shalom. Sukacita Tuhan mengalir bagi kita semua. Amin. Haleluya. Pada saat sore hari kami ucapkan selamat datang. Selamat beribadah kembali bersama-sama dengan kita di tempat ini. Di bulan November ini, awal November, saya percaya kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan dengan mengucap syukur Tuhan yang baik, kami datang berkumpul bersama Tuhan. Karena hati kami menginginkan Engkau Tuhan, Engkau selalu mengisi kehidupan kami, bertata dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang terus ada di dalam hidup kami. Biarlah selama-lamanya namamu tak tergantikan ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Anugerah yang besar yang Kau limpah-limpahkan bagi kami. Kami mengucap syukur atasnya. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap kami semua Tuhan mengucap syukur atas anugerah. Berkati kami semua dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh tenggelam di dalam hadir, merasakan hadir-Mu ya Tuhan, memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam kasih Kristus Yesus. Terpuji termulialah Tuhan yang kami sembah, karena Kau memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam perjalanan yang mengantarkan mereka. Kami bersama-sama memuji memuliakan Nama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersuka bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam kasih Tuhan. Sebab Dia baik selama-lamanya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab anugerah-Mu yang besar. Sebab
Tuhan yang setia dan benar. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan.
kasih Bapa. Kau sangat baik bagi kami. Kau yang memberi begitu banyak bagi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat balaskan dengan apapun. Tapi kami mau belajar dari apa yang Yesus perbuat selama di bumi. Memberi ya Tuhan. Kau yang mengajari kami untuk kami boleh memberi. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang sukacita. Di dalam nama-Mu yang kudus. Amin.
indah. Saya menikmati awan kemuliaannya, menikmati roh yang damai, menikmati sukacitanya. Kekuatan baru akan kita dapatkan yang terus bergaul erat dengan Tuhan. Nikmati damai, nikmati sukacitanya, nikmati kekuatan yang baru. Yes, kami memerlukanmu selama-lamanya. Katakan dengan segenap hatimu, biar awan kemuliaan memenuhi kota ini, memenuhi bangsa ini. Tepuk tangan bagi Yesus ya. Segala hormat, segala pujian syukur hanya bagimu di tempat mahat ini. Mari yang dipimpin Roh Kudus sama-sama katakan amin. Salam salam kasih Yesus. Ya, langsung saja kita buka Kisah Para Rasul pasal 8 ya, ayat 9 sampai 20. Selamat sore buat semuanya. Ada sukacita? Ada damai? Ada semangat? Haleluya. Iya dong, harus tahu semangat. Karena semangat itu menjadi dasar untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Ada terobosan butuh seorang semangat. Jadi saya dengan nama kawan saya dulu ada Rudianto Pasaribu ya. Jadi dia pulang sekolah udah pulang ya kan. Lalu mandi, makan, bergegas, disusunnya semua, obeng. Pikirku mau tawuran ya. Semua alat apa? Rupanya dia buka bengkel di samping rumah sakit Erna. Jadi dia setiap pulang sekolah semangat ya. Dia tetap semangat untuk memperjuangkan hidupnya. Nah, coba kita baca bagaimana cara kerja roh jahat ya. Atau sihir, mereka juga bersemangat untuk menghancurkan, untuk berupaya mencuri, membunuh dan membinasakan bagi orang-orang mempercayainya. Sedangkan cara kerja Roh Kudus berbeda. Dia ingin terus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan bahkan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan kau hidup dan bahkan hidup penuh kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Sudah kasih yuk kita baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Nanti ayat yang ke-9 akan dibacakan. Ada abang? Oke, ayat yang ke-9. Nanti ayat yang 10 wanita sampai ayat ke-20 ya. Oke, dua ya. Yang pria ayat ke-9. Dan ada seseorang dengan nama Simon. Dia sudah lama berada di kota itu sambil mempraktekkan sihir dan menakjubkan bangsa Samaria, seraya mengaku dirinya sendiri adalah orang besar. Semua orang, dari yang kecil sampai yang besar, menaruh perhatian kepadanya, seraya berkata, orang ini adalah kuasa besar dari Elohim. Dan mereka memberi perhatian kepadanya karena dalam waktu yang cukup lama dengan sihirnya itu ia telah menakjubkan mereka. Namun ketika mereka percaya pada Filipus yang menginjilkan hal-hal mengenai kerajaan Elohim dan nama Yesus Kristus, mereka dibaptiskan baik pria maupun wanita. Ketika melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar terjadi, kagumlah dia.
Dan setelah para rasul di Yerusalem menerima firman Elohim, mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada mereka. Yang ketika tiba, keduanya berdoa bagi mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Sebab dia belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, tetapi mereka hanya telah dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka pun menerima Roh Kudus. Dan ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus yang diberikan dengan penumpangan tangan para rasul, ia pun menawarkan uang kepada mereka. Seraya mengatakan, berikanlah kepadaku juga otoritas itu, supaya ke atas siapapun aku menumpangkan tangan, dia dapat menerima Roh Kudus. Namun berkatalah Petrus kepadanya, kiranya uang perakmu menjadi kebinasaan bersamamu, karena engkau mengira dengan uang dapat memperoleh karunia Elohim. Haleluya. Kita hari ini ingin mempelajari bersama-sama perbedaan cara kerja sihir dengan cara kerja Roh Elohim atau Roh Kudus. Lihat, si Simon penyihir, dia melakukan sesuatu mukjizat oleh karena roh jahat yang bekerja sama dengannya. Maka yang ingin dibesarkannya adalah dirinya sendiri. Lihat, dirinya sendiri. Jika dia melakukan kesembuhan, yang sakit sembuh, supaya namanya besar. Oh Simon, dibesar-besarkan, dielulukan, Simon, abang ganteng penuh kuasa. Dia ingin membesarkan dirinya. Tetapi jika orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus seperti Petrus, tidak ada emas perak padaku. Dia mengatakan kepada orang yang lumpuh di depan bait suci, berdiri untuk meminta-minta, duduk untuk meminta-minta. Maka berdirilah dan berjalanlah. Terjadi kesembuhan. Dan bahkan bayangannya pun menyembuhkan. Saya percaya dia melakukan itu jelas oleh karena nama Tuhan Yesus dari Nazaret yang penuh kuasa itu. Ketika bayangannya juga menyentuh melewati orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Saya yakin para malaikat itu, malaikat-malaikat penyembuh yang dari surga yang diutus untuk menyertai Petrus, maka terjadi kesembuhan. Nah, Petrus bukan untuk membesarkan namanya, tetapi dia ingin membesarkan nama dari raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus, Elohim. Jadi, saudara kasih Yesus Kristus. Inilah perbedaannya. Jika sisi penyihir ini melakukan sesuatu agar namanya ingin dibesarkan, berbeda dengan Petrus. Berbeda ya. Simon juga dulu sebelum dia nama Simon, dan dia dibilang Petrus. Berbeda. Ini Simon penyihir. Sedangkan Petrus orang yang sudah diurapi, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Berdiamlah di Yerusalem. Di hari yang ke-50 Pentakosta kau akan menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, hilang tuh ya. Saya akan terima. Bukan ingin membesarkan namanya, ingin membesarkan kuasa yang ada dalam dirinya, sumber kuasa itu. Bukan dirinya tapi sumber kuasa itu. Haleluya. Berbeda bukan? Coba lihat. Saya dulu waktu masih saya pernah dengar David Copperfield. Bukan David Kompil ya. David Copperfield kan, dia taruh patung Liberty. Aku juga bingung. Nanti ini tipuan gue. Tapi memang helikopter tuh kan terbang ditutupi patung Liberty itu. Ya kan? Tiba-tiba jatuh kain itu besar. Tak hilang patung Liberty-nya. Pindah ke mana? Enggak mungkin pindah ke Medan kan atau ke Tarutung. Ya. Coba. Sihir. Apakah membesarkan nama Tuhan? No.
membesarkan nama sendiri sehingga dia terkenal, dia mendapatkan uang yang banyak sampai internasional, ya kan? Cara kerjanya, tipuannya, magicnya berbeda bukan? Oke. Lalu yang kedua, berfokus pada dirinya sendiri, tujuannya sendiri. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berfokus pada tujuan Allah. Katakan, saya berfokus pada tujuan Allah, bilang. Tujuan Tuhan. Yes. Tujuan Tuhan Yesus. Berfokus pada tujuan sendiri akan mendatangkan malapetaka. Coba kita pelajari Saul, satu apa? Samuel. Ya. Bagaimana Saul tidak ingin kehilangan tahtanya. Bagaimana Saul berfokus pada dirinya agar tahtanya berlanjut pada anaknya, agar dia tidak kehilangan tahta, agar dia tidak kehilangan harta dan semua galanya, kuasa yang dimilikinya, otoritas yang sudah ada dalam dirinya. Dia hanya berfokus pada dirinya, aku. Coba yuk. 1 Kita bandingkan ya. Samuel 28 ayat 13. Dan raja berkata kepada wanita itu, jangan takut, sebab apakah yang telah engkau lihat? Dan wanita itu berkata kepada Lihat, Saul, pelan-pelan. Ini seketika dia gentar menghadapi Filistin, takut kehilangan semua yang dimilikinya, dia mendatangi wanita petenung, wanita yang penuh dengan sihir, wanita yang dipimpin oleh roh jahat. Bayangkan, sebelumnya dia begitu erat kepada Bapa di surga, begitu erat pada Elohim. Melalui perantaraan Samuel, dia menyatakan, aku akan siap melakukan apapun yang dikatakan Elohim, Bapa Yahweh melalui Samuel. Tapi Samuel mati. Dia bagaikan ayam kehilangan induknya. Dia tidak tahu kemana. Dia bertanya pada Tuhan. Tuhan tidak berbicara. Karena Tuhan pasti melihat hatinya yang hanya berfokus pada apa yang dia miliki dan apa yang dia ingin. Coba, yuk lanjut. dan wanita itu berkata kepada Saul, aku melihat ilah-ilah muncul dari dalam bumi. Dan aku melihat ilah-ilah dari mana? Dalam bumi? Dari dalam kantong? Dari dalam bumi bawah dunia orang mati. Inilah cara kerja sihir. Dia berasal dari dunia orang mati dan ingin mematikan engkau jika engkau percaya pada sihir. Yang tidak percaya pada sihir katakan amin. Dari dunia orang mati. Bayangkan begitu masyhurnya nama Saul. Akhirnya yang terjadi adalah bukan hanya dia kehilangan tahtanya, nyawanya, keturunannya dipertaruhkannya. Nah, Jonathan juga ikut tewas. Dan banyak keluarganya dibantai oleh musuhnya. Oleh karena dia lebih mencondongkan hatinya pada penyihir, pada cara kerja roh jahat, pada cara kerja yang berasal dari dunia orang mati akan berdampak buruk. Dari bawah, oke, timbul. Saya percaya itu tidak roh Samuel, menyerupai. Lihat, sang sihir, ibu penyihir ini, ya, dipimpin roh jahat. Mungkin gak dia bisa memanggil Samuel, nabi yang sangat dikasihi Tuhan, tidak terkonek antara dunia orang mati dengan dunia orang yang di alam Firdaus. Saya rasa tidak terhubung. Dia tidak ada otoritas deh tepatnya. Dia tidak akan mampu memanggil Samuel. Karena roh Samuel pasti sudah di tempat penyimpanan yang disiapkan Bapa Elohim. Haleluya. Berbeda bukan? Nah, coba kita lihat bagaimana cara sumber roh Tuhan. Yuk, seorang pembunuh, penganiaya orang Kristen, menghancurkan semua pergerakan-pergerakan aliran jalan keselamatan, jalan Kristus, jalan kebenaran. Yuk, yang terjadi ada apa? Yuk. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-4. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba
memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ini Saul artinya Saulus ya. Saul yang berbeda. Yuk kita baca bersama-sama sekali lagi. Kita tengok sumber yang berbeda. Tadi dari bawah keluar roh yang menyerupai Samuel. Sedangkan cara kerja roh Tuhan, coba ya, saya lagi baca bersama-sama dua-dua ya. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Cahaya dari mana? Dari langit, dari atas, dari kerajaan surga. Satu dari bawah timbul, satu dari atas. Dan tujuannya pun berbeda. Tujuan ketika roh Yesus itu menjumpai Saul atau Saulus, ingin mengubah Saulus menjadi Paulus. Menjadi penyampai Injil Kristus. Penulis kitab perjanjian baru 2/3 lebih kurang. Dia 39 kali sekian cambuk demi Injil Kristus, di penjara demi Injil Kristus, terapung-apung di laut, nggak tahu kemana, nggak tahu lagi bagaimana nasibnya. Makanan terbatas, kapal masih tombang-ambing. Tapi Tuhan terus menyertainya. Roh Kudus itu terus memberi kekuatan baginya, kemampuan baginya untuk menyelesaikan tugasnya, melaksanakan amanat agung. Roh itu juga dijanjikan Tuhan pada kita. Roh yang ada pada Paulus sama. Roh itu juga dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo kita nyanyikan. Musik. Nah, saudara kasih Yesus. Saya pernah lihat orang lumpuh berjalan. Yes, dan saya pernah alami. Oke. Orang mati, bangkit, itu memang realita nyata. Saya pernah lihat orang udah habis napasnya, ditekan jantungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dibawa lagi ke rumah sakit. Ternyata tensinya 220, gulanya 500. Wow, memang gak ada harapan hidup. Paru-parunya sudah kena, ginjalnya sudah hampir kena semua. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Roh itu memberi kita kuasa, memampukan kita untuk menyampaikan Injil Kristus, melakukan amanat agung, bukan karena kuat dan gagah kita. Saulus juga yang diubahkan jadi Paulus pasti tak akan sanggup jika tidak roh yang dari atas itu yang memampukannya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dari surga. Kita juga punya tugas-tugas itu, saudara kasih Yesus. Yang sedang bersekolah, engkau punya tugas untuk menyampaikan Injil, mengajak teman-temanmu beribadah. Yang sudah kuliah juga, teman-temanmu banyak di situ yang masih free sex, narkoba, judi online. Tugas kita untuk menyatakan kasih Yesus sungguh luar biasa. Dia menantikan kita untuk bertobat. Hai sobat, kau mampu menguatkan orang yang lemah. Engkau juga mampu mendoakan orang yang sakit sembuh. Yang percaya katakan amin. Roh Yesus itu yang memampukan kita. Tuh batuk tuh, doakan kalau mau sembuh. Banyak bekerja dari alam apa? Alam hujan. Oke, kita nyanyikan dulu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya undang bangkit berdiri saudara. Biar ngantuk kita. Yuk kita puji Tuhan dengan semangat. Yeay, Roh Kudus kami butuhkan kau. Yuk, dengar well. Yo. Wow. Curah di tempat bahkan di kota Medan, bangsa
Indonesia. Satu membesarkan dirinya pengguna sihir, sedangkan orang yang dipimpin Roh Kudus ingin membesarkan Elohim, pencipta langit bumi dan isinya. Yang poin kedua, dia hanya berfokus pada dirinya, tujuan hidupnya. Sedangkan orang yang dipimpin Roh Kudus berfokus pada tujuan Bapa di surga terhadap dirinya. Nah, ini poin yang ketiga, coba kita baca ayat 18. Ini perbedaan sangat nyata sekali. Ayo, ayat 18. Dan ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan dengan penumpangan tangan para rasul, ia pun menawarkan uang kepada mereka. Terus? Seraya mengatakan, berikanlah kepadaku juga otoritas itu, supaya kata siapapun aku menumpangkan tangan, dia dapat menerima Roh Kudus. Nah, pikir Simon penyihir ini sama, bisa diperjualbelikan seperti sihir. Tidak sama dengan Roh Kudus yang tercurah. Dia pikir dia bisa nanti beli lalu menyembuhkan orang dan dapat money banyak. Dia pikir bisa diperjualbelikan. Kalau sihir ya. Betul? Banyak kan orang datang tuh berobat ke dukun, wah disembur, mukanya apa, udah apa di mulutnya, disemburnya, percaya aja orang, padahal udah basi ya, campur air rapal, air 7 rupa kayak, nggak sembuh, udah keluar uang banyak. Ada lagi beberapa
waktu yang lalu, ya, bahkan bukan sembuh, mak. Apa ibu? Berobat dia ada sihir kan, yang dikenal. Susah kali aku lihat suamiku nih, udah judi, mabuk, selingkuh lagi dia. Oh ya ibu, susah ibu ya. Jadi ibu mau apa? Oh supaya suamiku nurut. Oh dibaca jampi-jampi, asyarabat A B C D Z kan, segala macam. Tenang bu. Ya. Pokoknya malam ini semua kesusahan ibu hilang. Ya. Oh ya. Ya. Ayo kita ke belakang. Apa ibu? Korek lubang. Ya. Setelah dikorek lubang, apa yang terjadi? Apa yang dukun-dukun itu? Dimasukkan ibu itu ke dalam, ditanam. Iya mati dia, hilang memang susahnya. Udah banyak uang keluar, berisiko tinggi. Ya, banyak lagi. Wah, kalau letakkan uang 6 juta, ya, dukun palsu ya, bisa menggandakan uang 6 juta jadi 2 miliar. Kok nggak uang dia aja? Saya pikirkan 6 jutanya hilang, besoknya jadi daun. Rugi. Bayangkan. Resiko tinggi, meskipun sembuh ada resiko yang tinggi. Apalagi tidak sembuh, sudah tidak sembuh, mati dan rugi uangnya. Bayangkan. Begitu berbeda bukan? Bisa diperjualbelikan. Coba. Jadi, teringat kuasa roh jahat ini begini. Jadi ada dulu kami bangun kerjasama. Oke. Bangun kerjasama, lalu dia wan prestasi, kita pergi untuk meminta hak kita. Dia nggak senang. Di malam harinya, saya bermimpi jalan di sebuah daerah, ya kan? Ada tali tambang yang besar, kayak tali tambang kapal. Kalau pernah lihat kapal di waktu di Belawan, nah begitu. Saya pikir tali kapal, tali tambang itu kan. Saya mendekat tiba-tiba berubah jadi ular kobra besar, sebesar kepala mobil. Untung aku masih ingat, apalagi teror itu. Tuhan Yesus bilang bangun, bilang nggak tengah. Ku bangun istriku, mah bangun mah, mau dibunuh aku, mau dibunuh santet aku bilang kan. Bangunlah dia, itulah kau, mabuk aja kerja kodarku aja kau. Direpetinya dulu baru doakannya. Didoakannya juga ya ujungnya. Oke, didoakannya lah kan, doa alamat Tuhan Yesus. Amin. Tidur lagi dah. Aku nggak bisa tidur lagi. Besok malamnya dia terbalik mimpi. Begitu juga yang sama. Tapi dia nggak takut kali ini, nggak kayak saya ketakutan. Tahu kenapa? Karena dia di bawah pimpinan roh. Meskipun tidur di alam sadar, rohnya kudus dalam dirinya tetap bekerja. Dia ingat, udah lama Yesus tombai. Ditombai ya, sama ditombai kan ular nih berdarah-darah mata kanannya. Oke? Bangun dia besok pagi cerita. Kisah itu. Siapa nombai mah? Hebat kali kau, besar kali ularnya lo dalam mimpi gue tuh. Iya. Besar mobil kepala ularnya. Bukan besarnya. Jadi siapa nombai? Pakai apa kau nombai? Enggak tahu juga aku deh. Bayangkan ku tak. Siapa nombai enggak tahu juga ada. Sehingga tidak saya yakin itu malaikat yang menolong dia. Besok datang kami ke tempat klien ini. Lagi kan untuk betul dia sudah stroke sebelah kanan. Pas seperti ular kobra yang berdarah mata kepala bercecer-cecer sampai ke pipinya. Ketepatan? Saya rasa tidak. Itulah perbedaannya. Pasti dia ke ahli sihir untuk menyantet saya agar semua surat-suratnya saya batalin. Saya tidak mengambil hak saya. Tujuannya agar dia untung. Mereka memperjualbelikannya kuasa itu. Berbeda dengan cara kerja Roh Kudus. Kalau cara kerja Roh Kudus tidak dapat diperjualbelikan, kita dapat dengan cuma-cuma, maka kita lakukan dengan cuma-cuma. Jangan mengharapkan segala sesuatu. Kalau kau doakan sembuh, kau lumpuh berjalan, kasih laku tep-tep. Kalau kau sudah kaya nanti bisnismu, jangan lupa lah kau perpuluhan 20% kan. Waduh, tidak bisa diperjualbelikan.
Haleluya. Berbeda sudah kasih Yesus. Makanya kalau sudah KKR lihat kebaktian bangunan rohani, siapa yang sembuh hanya mereka rata-rata hanya ditanyai, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus, haleluya. Dan tanya lagi, sakit apa? Tumorku sudah pecah Pak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ajaib, Tuhan Yesus tidak berubah. Hanya ditanya itu aja. Tidak bilang bayar. Ada? Tidak ada. Kalau tergerak itu urusan lain. Tapi tidak ada argo, tidak ada berandolan, tidak ada ketetapannya. Jika kita mendoakan seseorang dan seseorang itu sembuh oleh karena kuasa Roh Kudus, kita mendapatkan uang, no. Dapatkan mobil tidak, dapatkan rumah tidak. Sudah kasih Yesus. Seorang ibu muda pengusaha percetakan di Surabaya dan suaminya sudah sekitar 5-7 tahun dia menikah. Jadi kami waktu itu di gereja Betani di Surabaya Manyer. Dia melihat si Rafael, matanya belok, bolang, bulat. Tapi kok putih ini? Kok putih maksudnya? Biasanya kalau putih matanya cipit. Dia senang kali, ya kan? Datanglah dia, ini mana bapaknya? Ini, oh ini ayahku dengan doa kami kan. Dia katanya mendoakan saya, tapi Pak, Bapak doakan kami juga lah katanya. Doakan apa? Kami sudah 5-7 tahun belum menikah katanya. Ya, iya kan 5-7 tahun. Iya, pokoknya gak punya anak lah intinya ada 5-7 tahun menikah lebih kurang gak punya anak. Nah, lalu saya mendoakan hal keajaiban bisa terjadi oleh karena tangan Tuhan yang memberkati rahim ibu ini dan memberkati si bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus anak ilahi ada. Mereka akan mempunyai keturunan ilahi. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih ya Pak, makasih ya Bu. Kalian cipika-cipiki mah? Enggak. Mama masuk sama di ibu itu? Enggak. Oh enggak. Oke dah. Aku salam-salam. Tapi kami tukeran HP. Ini aku gak tahu dia pengusaha. Misal juga aku sedikit kadang-kadang. Udah tiba-tiba bulan ke depannya bilangnya, Pak, Bu, saya sudah positif. Positif apa tuh? Belum ada corona waktu itu kan. Positif. Oh, berarti berhasil. Garis berapa Bang? Garis 2 atau garis 1? Garis 2? Hah? Garis 2 positif? Ya kita nggak tahu kita. Kita pelaku. Dah. Akhirnya dia bilang, Bu, Pak, datanglah. Atau kami datang ke sana. Iya. Kami bilang kan. Tapi saya pikir, saya tahu ini benar-benar saya, ini pasti mau ngasih hadiah nih. Padahal saya sadar ini saya doakan Tuhan Yesus yang bekerja. Bukan karena keahlian kita, bukan karena kekuatan kita. Memang Tuhan Yesus mau ngasih dana, bukan karena doa kita juga mungkin. Ya kan? Oh udahlah, udah mau pesan nih taksi Bluebird kan. Karena angkot nggak tahu, karena kami pendatang di sana kan. Enggak jadi, entah tahu enggak jadi karena enggak cukup duit untuk ongkosnya, entah malas lagi mau, udahlah biar aja situ, kan? Tiba-tiba malam-malam istri saya mimpi, aduh ya, aku mimpi kau dikasih Fortuner, kita dikasih Fortuner. Warna apa? Warna hitam. Aduh spesifik banget nih kan. Tapi udahlah, bisa aja, hanya mimpi itu kan gitu. Nah itulah dia. Kalau kita mendoakan seseorang, jangan kita berharap untuk dibesarkan nama kita. Jangan kita berfokus pada diri kita. Jangan pernah kita perjualbelikan. Jika kau dianugerahkan kuasa, diberikan kuasa kesembuhan dari Bapa Maha Besar, jangan pernah diperjualbelikan. Yang siap katakan amin. Jangan ada syarat. Tapi kalau ditanya berapa nomor rekening gereja, kasih. Kalau berapa nomor rekening yayasan, kasih kalau ditanya. Tapi jangan dibuat tarif. Haleluya. Nah, dampak yang keempat. Ya, cara kerja sihir ada tumbal. Benar. Mungkin berisiko buat anak keturunannya. Ya. Sedangkan cara kerja Roh Kudus tidak ada tumbal. Malah dia mencurahkan damai.
di tengah kesusahan kita. Dia memberikan sukacita di tengah kesedihan kita. Dia memberi kekuatan ketika kita lemah. Yang percaya katakan amin. Itulah cara kerja Roh Kudus. Dia tidak pernah menginginkan tumbal. Nah ini teringat lagi 2007. Karena sudah saya disembuhkan waktu itu lumpuh, ya berjalan, dikasih anak, ya kan, masih di dalam perut. Ada sitaran dekat sini. Katanya dia bisa ngobati secara herbal, nanti mempelancar darah, ya, oke. Lalu darah nanti akan lancar, saya juga karena di kusutnya bagus, memang ini pincinya sakit sekali. Lalu makan rempah-rempah, nanti oksigen naik otak, ini bisa sembuh mata ini katanya. Dia bisa berjalan, bisa positif, punya anak, bisa ngomong, sebelumnya ngomong, ya. Percaya saya. Katanya jam segini, jam 12 harus kaki direndam garam Inggris. Wah, ala beli-beli ada Inggrisnya kan. Begitu, biasanya tuh. Ya kan? Direndam garam. Kucai kok direndam jeruk purut, 7 kembang rupa. Ini tipuan-tipuan sihir. Nah, gimana nih mah? Dia waktu itu masih hamil berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan gitu, 3 bulan, 5 bulan lah. Nah, anak kami bapak yang besar, ya putri kami. Nyampe di tengah malam, jam 1, kok nggak damai ya? Apa yang kurasakan? Tiba-tiba bayangan besar masuk dari jendela. Gak damai, kayaknya mencekam. Jujur aja kalau badan besar, urat-uratnya besar, kita mungkin gak gentar ya. Ini gak bisa kita pukul, gak bisa kita sentuh. Kuasa roh jahat. Tahu apa yang sampaikannya? Bisa kok lagi kasih kami disampaikan. Bisa. Matamu bisa melihat, tapi bayi yang di dalam perut istrimu tidak melihat, kita pindahkan. Kan aman kau gitu lebih kurang. Hah? Urang aja dalam nama Tuhan Yesus. Nyah kau ulang. Amin. Ku bangun juga istriku, mana tahu diserang balik lagi kan. Mama. Apa ya? Itulah dia. Dia menginginkan pertukaran. Sedangkan cara Roh Kudus ingin melihat kita bertukar gaya hidup. Gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup seperti Kristus yang siap pada amin. Berbeda bukan? Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. 4 perbedaan besar. Kados, Engkau kudus. Boleh dipersiapkan langsung perjamuan kudusnya. Kami ingin melakukan perjamuan kudus kembali. Engkau memperkenankan kami ya Bapa di surga. Di dalam nama Kristus Yesus, Elohim, Bapa Yahweh yang penuh kuasa, biar namamu ditinggikan, dimuliakan. Biar abatakala nasye. Ya Bapa, Kau memberkati anggur dan roti ini. Kami ingin mengingat pengorbananmu di kayu salib. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabi-cabi, sehingga kami jadi orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan lewat pengorbananmu, diperdamaikan kepada Bapa Yahweh, Bapa penuh kuasa. Adonai, ya Adonai, berkati semua kehidupan kami. Adonai. Amen.
lakukan perjamuan kudus. Mari kita lepaskan dulu pengampunan bagi orang yang bersalah padamu. Lepaskan, ampuni yang bersalah padamu. Menikmati perjamuan kudus, Kau Maha Kudus. Akan pengorbananmu di kayu salib. Karena kasih-Mu, Kau rela meninggalkan kerajaan untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Kami akan mengingat ini terus sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami terus beriman pada Kristus sampai kami mengakhiri nafas kehidupan kami. Angkatlah roti di tangan-Mu. Tubuhnya terpecah-pecah agar tubuh kita semua sehat, hidup kita penuh kelimpahan, dan kita dipenuhi dengan karunia Roh Kudus itu untuk terus melayaninya, melakukan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Haleluya. Syukur. Angkatlah cawan di tanganmu. Darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menyelesaikan semua kutuk dosa, menyelesaikan semua sakit penyakit, baik kutuk dosa dari 3-4 keturunan ke atas, dan kutuk dosa model apapun sudah hancur, sudah selesai oleh karena darah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus atas darah-Mu, atas kasih-Mu. Terima kasih. Minumlah darah Yesus yang mau meninggalkan kehidupan kita. Kados, 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 kados. Yes. Kados. Ya kasih-Mu.
tercurah bagi kami. Kami tidak akan pernah melupakan itu seumur hidup kami. Terpujilah Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan bersikap memberikan persembahan diakonia kami. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup kami Tuhan. Di tempat ini yang memberi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Dan Adonai, tangan Tuhan yang memberkati orang yang membutuhkan dan menyembuhkan yang sakit, menghibur yang sedang bersedih, melepaskan dari kedekatan jahat oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami menerima keamanan yang kondusif dan terkendali di kota Medan dan bangsa Indonesia. Setiap pemimpin mulai desa sampai ibu kota, edukatif, legislatif, edukatif memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang memiliki program untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau
lah menjadi sumber pengharapan kami, sumber kemenangan, sumber keselamatan, dan sumber kelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Arahkan pandanganmu dan buka hatimu. Terimalah kasih Bapa Yahweh yang penuh kuasa, yang sempurna, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Memuliakan namamu dengan